Setiap musisi pasti ingin karyanya didengar, bersinar, dan bonusnya menjadi tenar. Tahun ini, Authenticity punya prediksi grup musik yang berpotensi melejit eksistensi dan karyanya. Karena tentunya, musik yang mereka mainkan punya nada dan lirik yang autentik. Siapa aja mereka? Kita simak listnya. Kalau pertama kali mendengar lagu karya Envy, mungkin sebagian orang gak nyangka kalau grup musik rap ini berasal dari Indonesia. Meski terdengar baru, Envy merupakan salah satu rising star di skena hip-hop lokal yang menghadirkan nuansa musik yang unik dan beda cuy. Kombinasi alunan nada gegap gempita ala hip-hop dipadu dengan musik slow ala electronic dance music bikin para pendengar musik Envy seakan terbuai. Berawal dari teman tongkrongan, Envy dibentuk di akhir 2017. Digawangi oleh 8 personil, yaitu 5 rapper, Quest, Enima, Fat B, Hezidel, dan Isayah. Sound engineer Adele, dan Arif yang menjadi manajer Envy. Dari keisengan mereka nongkrong bareng, muncullah kesamaan hobi bermusik. Mereka kemudian mutusin buat terjun dan serius menekuni dunia musik hip-hop dengan aliran sick flow yang menjadi ciri khas mereka. Keunikan lain dari Envy ada pada kedalaman lirik dan tema-tema yang mereka angkat menjadi sebuah lagu. Misalnya pada single Dear Mom yang menjadi salah satu single favorit gue. Envy mencoba menunjukkan rasa kasih sayang seorang anak pada ibunya dengan cara yang beda cuy. Kalau pada umumnya lirik musik hip-hop lekat dengan kehidupan gelap, Envy justru mengangkat sisi lain tentang hubungan ibu dan anak yang gak selalu harmonis. Ada love-hate relationship dan kompleksitas yang cukup rumit di dalamnya. Saat ini, Envy punya satu album berjudul No Wonder We Have No Friend yang dirilis pada 2019 lalu. Yang terbaru, Envy rencananya akan merilis satu album bertajuk The Grand Chase tahun ini. Dalam proses penciptaan karya lagu, Envy banyak terinspirasi pandangan kritis dalam melihat keadaan sosial masyarakat. So, sangat menarik buat nunggu karya-karya dari Envy selanjutnya. Dengan keunikan dan kepekaan yang dimiliki Envy, gue yakin Envy bisa makin melejit karirnya dan makin bersinar karyanya. Di Jakarta ada Envy. Di Bogor, lahir sebuah grup musik beraliran punk yang mencampur permainan musik ala Ramones dan Sex Pistols. Mereka adalah The Jansen. Grup kuartet ini beranggotakan Tata sebagai gitar dan vokal, Yuda sebagai drum dan vokal, Aji bass, dan Nina sebagai gitar dan vokalis latar. Sampai saat ini, The Jansen telah menghasilkan beberapa materi, baik mini album sampai album penuh. Pada akhir tahun 2020, The Jansen tergabung dengan label rekaman asal Austin, Texas yang bantuin mereka publish karya pada digital platform. Tapi, titik balik karir bermusik The Jansen justru datang seiring dengan perilisan album penuh ketiga yang bertajuk Banal Semakin Binal bersama label rekaman The Majors. Album inilah yang membawa The Jansen lebih meroket lagi. Kalau kita lihat, pendengar di Spotify-nya yang semakin banyak, lagu kau pemeran utama di sebuah opera beberapa kali muncul di video FYP TikTok, hingga review bagus dari para kritikus musik. Dari penilaian subjektif gue, materi-materi The Jansen emang banyak mengadopsi nilai-nilai keseharian yang masih dalam konteks urbanisme atau marginal. Apa yang membuat mereka spesial adalah The Jansen memainkan musik yang ugal-ugalan dengan tempo yang sangat liar. Lirik lagu The Jansen juga sangat relevan dan gampang dipahami audiens. Ini yang jadi nilai tambah The Jansen. Sehingga wajar di hari ini, The Jansen sedang berevolusi menjadi unit punk rock yang lebih besar lagi. Kenapa The Jansen gue prediksi bakal melejit tahun ini? Karena banyak festival musik yang menghadirkan The Jansen sebagai penampil. Gue punya feeling kuat bahwa The Jansen akan bisa lebih besar lagi sebagai unit dan jadi pembuka gerbang bagi band Bogor lainnya untuk mencuat ke permukaan. Tinggal gimana mereka aja menyikapi angin yang lagi mereka dapatkan sekarang. Masih di Jawa Barat, kita geser dikit ke Bandung. Ada Collapse yang awalnya adalah sebuah proyek solo Andika Surya, seorang gitaris dari band hardcore asal Bandung, Alice kala itu. Alice bisa dibilang hiatus untuk sementara, dikarenakan sang vokalis cabut ke luar negeri. Di tengah kevakuman Alice, ternyata Dika menyimpan sebuah harapan untuk bikin suatu proyek di mana ia bisa menyalurkan lantunan suaranya, yaitu dengan membuat sebuah proyek baru bersifat solo yang diberi nama Collapse ini cuy. Proyek solo Collapse yang digarap oleh Dika memiliki suatu keunggulan dari proses kreatifnya. Gimana enggak? Dika bikin aransemen dari awal hingga akhir secara mandiri, tanpa ada campur tangan pihak lain.
Namun tetap saja, gak dapat dipungkiri olehnya untuk minta bantuan temannya yang satu jalur dalam bermusik buat perilisan mini album bertajuk Grief lewat label Royal Younes Records. Mengusung aliran alternatif rock ala Basement, PT Sex, Cave In, dan semacamnya, Dika awalnya sangat gak percaya kalau musiknya bisa diterima oleh halayak luas nih cuy. Nyatanya, apa yang dikhawatirkan bertolak belakang dengan kenyataan. Mini album bertajuk Grief yang dirilis oleh Royal Younes Records pada 2016 ini nyatanya mampu menarik perhatian massa untuk mendengar riff gitar yang merupakan buangan dari materi musik yang diperuntukkan Alice. Materi yang terangkum dalam 5 lagu yang dirilis dalam format kaset dan CD. Beberapa waktu lalu, Maternal Disaster dan Collapse mempublish sebuah teaser video klip single baru mereka yang berjudul Rute Menuju Ivory. Diambil dari EP terbaru mereka berjudul Saint, single ini dirilis oleh Disaster Records. Kalau lo menyaksikan Collapse dengan formasi baru ini, kayaknya lo bakal setuju sama gue. Kalau formasi ini lebih solid dari formasi sebelumnya yang hanya one man project. Kali ini, Dika nggak megang gitar dan bisa lebih ekspresif dan fokus menjadi vokalis. Departemen gitar sudah diamankan oleh 2 punggawa, yaitu Mario dari Leipzig dan Angga yang merupakan gitaris banyak band yang bermain apik. Belum lagi rhythm section yang groovy dari Hasbi dan Satria. EP Saint mereka menawarkan sentuhan dari varian genre alternatif hingga progressive rock. Tapi yang paling menonjol adalah nuansa yang lebih bright dan heavy bertemu dengan energi hardcore yang elegan. What I can say, menurut gue ini adalah karya terbaik Collapse yang mereka pernah rekam sejauh ini. Mereka berani untuk membuat lagu dengan lirik berbahasa Indonesia yang artinya mereka sudah siap mengarungi lautan skena dan juga industri musik lokal. Mereka sangat layak jadi musisi yang karirnya akan bersinar lebih terang di tahun ini. Anyway, percaya nggak? Tanjung Priok punya band aduhai bernama Sandwich. Ya, Sandwich, band indie pop asal Jakarta yang dibentuk pada awal 2019. Sebagai pendatang baru, kuartet Alivia yang mengisi vokal, Reza pada gitar, Ibek pada bass, dan Ica pada drum ini memainkan musik yang dominan terpengaruh oleh musik dan sound era 90-an. Nama Sandwich sendiri berasal dari kata minggu dengan coklat, yang mana merupakan 2 hal yang bisa bikin orang bahagia. Seperti apa yang mereka harapkan dengan eksistensi mereka di industri musik. Sandwich merilis single debut mereka, Enumong, pada 2019. Pada 2020, mereka merilis EP pertama mereka bertajuk Storage. Di tahun 2023 ini, mereka memperkenalkan 3 anggota barunya, yaitu Hafiz Alfaiz dan Mahandika Irsyam sebagai gitaris, serta Rifki Handani sebagai drummer. Tahun ini juga mereka baru aja ngeluarin single baru berjudul False Expectation. Ketiga member baru mereka itu sebenarnya adalah additional yang selalu membantu Sandwich tampil secara live. Seiring berjalannya waktu, Hafiz, Dika, dan Rifki juga turut berkontribusi dalam proses pembuatan karya Sandwich. Sedangkan single terbaru mereka merupakan teaser dari perilisan album pertama mereka yang sedang dalam proses penggarapan. Sandwich ini kayak orange juice di tengah-tengah orang yang maunya minum kopi gula aren terus. Segar, dewasa, manisnya tidak berlebihan, mudah diterima. Dari waktu Indonesia bagian tengah, yang menurut gue deserve buat melejit adalah Kapal Udara cuy. Kapal Udara beranggotakan Muhammad Ayat mengisi vokal dan gitar, Saleh Hariwibowo mengisi gitar, Mardan Maing mengisi bass, dan Bowie Pramusdi mengisi drum. Band ini terbentuk pada 2015 dan meluncurkan album mini pertamanya berjudul Seru Dari Hulu pada 2017. Sementara di 2019, Kapal Udara meluncurkan album mini kedua berjudul Mesin Manusia. Seru Dari Hulu dan Mesin Manusia masing-masing berisi 5 lagu yang bernuansa folk, rock, dan pop. Kalau lo denger dan hayatin lagu Kapal Udara, rata-rata lagu yang mereka suguhkan bercerita soal masyarakat dan kebudayaannya. Nyatanya, Kapal Udara emang band yang peduli dengan isu sosial dan menjadikannya inspirasi dalam berkarya. Gitaris Kapal Udara Saleh Hariwibowo menyampaikan grupnya punya alasan tersendiri kenapa mengangkat hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Kapal Udara menyampaikan isu sosial karena mereka membuat lagu berangkat dari tugas akhir di kampus. Dengan latar belakang pendidikan antropologi dan sosiologi, mereka lebih peka terhadap permasalahan sosial karena sering turun ke lapangan. Yap,
Isu sosial memang dekat dengan kita. Namun, bisa terasa jauh karena kebanyakan dari kita gak peka dan gak peduli dengan hal itu cuy. Balik lagi ke lagunya Kapal Udara. Buat gue, alunan musik Kapal Udara punya nada-nada yang sederhana. Nada-nada familiar yang berhasil mereka padukan dalam musiknya. Seperti nyanyian, lagu-lagu rakyat yang seringkali melekat di kepala menemani masa kecil kita sebagai anak desa. Kapal Udara sendiri memiliki spirit musik mencari teman. Karena mereka selalu percaya musik bisa mempertemukan seseorang dengan banyak teman dan kemungkinan. Untuk kedepannya, mereka berencana produksi album dan berharap bisa tur lagi keliling kota. Itu dia 5 grup musik yang masuk ke dalam list prediksi gue yang bakal melejit dan bersinar terang di tahun ini. Gua pikir apa yang mereka buat bisa menjadi the next big thing di skena musik tanah air. Musik yang ditata apik dengan kualitas rekaman yang baik serta autentik dan juga lirik yang mudah diterima namun tetap elegan, jauh dari kesan murahan. Musik dan musisi yang bisa menumbuhkan harapan bagi kita. Semoga industri musik tanah air masih sanggup melahirkan musisi, band, ataupun grup musik potensial yang layak didengar hari ini dan untuk masa depan. So, mari mendekat dan merasa hangat dengan karya-karya dari mereka.